أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam ini adalah malam ke-14 ya Bu ya, 14 Ramadan yang lumayan cerah. Mudah-mudahan secerah dan sesemangat kita ya untuk terus menjalani bulan-bulan Ramadan ini dengan penuh semangat. Dan mudah-mudahan 13 hari yang telah kita lewati, segala amal ibadah yang telah kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan, kesehatan dan kecukupan ilmu untuk menyelesaikan bulan Ramadan sehingga pada akhirnya derajat takwalah yang bisa kita peroleh dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu magfirah ya. Karena dalam riwayat rugilah orang-orang yang ketika keluar di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Oleh karenanya kita senantiasa manfaatkan hari demi hari untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari di bulan Ramadan sempatkan kita untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sangat rugi kalau kita tidak mendapatkan ampunan ketika keluar di bulan Ramadan ya. Allah telah memberikan kesempatan 1 bulan ya, di bulan Ramadan ini, maka kita sama-sama untuk memaksimalkan segala ibadah sesuai kemampuan tentunya. Kondisi kita masing-masing pastinya berbeda, tapi dalam keberbedaan kondisi itu tentunya kita bisa memaksimalkan apa yang kita bisa gitu di dalam bulan Ramadan ini. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW adalah seorang yang murah hati kebaikannya atau dermawan ya. Seorang yang bermurah hati kebaikannya. Ketika memasuki bulan Ramadan maka bertambah pula lah kedermawanan Rasulullah SAW. Ketika ditemui oleh Jibril setiap malam menemui beliau di bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Maka dalam kesempatan ini tepatlah gitu ya tema yaitu keutamaan orang-orang dermawan. Maka sangat pas ketika kita mencontoh Rasulullah SAW, Nabi kita semua, yaitu ketika bulan Ramadan maka beliau meningkatkan kedermawanannya. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang bunyinya seperti ini: As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah. Wal bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, wa qaribu minan nar. Diulangi sekali lagi. As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Wal bakhilu qaribu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idum minal jannah wa qaribum minan nar, gitunya.
yang artinya as-sakhiyu itu ada seorang dermawan itu adalah qaribu minallah, dekat dengan Allah. Yang pertama, yang kedua qaribu minannas, dekat dengan manusia. Yang ketiga qaribu minal jannah, akan mendekatkan kepada surga. Tetapi ba'idum minanar, menjauhkan kepada api neraka. Namun sebaliknya, al-bakhilu, seorang yang bakhil, kikir, sebaliknya dari seorang dermawan adalah ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minannas, jauh dari manusia, ba'idum minal jannah, jauh dari surga, tetapi apa? Qaribum minanar, tetapi dekat dengan api neraka. Jelaslah sudah ya, hadis yang dijelaskan oleh At-Tirmidzi ini, perbedaannya antara orang dermawan dengan orang yang kikir ya, bakhil. Kikir teh bakhil atanapi naon bahasa Sunda mah pedit, marege hese, cap jahe, buntut kasiran. Tapi teu sadaya buntut kasiran peditnya bunya. Ulah disamikeun anu buntut kasiran pasti pedit henteu da eta mah berenang ciptaan Allah nya. Buntut kasiran teh bu aya palidinya aya anu ngajepat di pengkereun. Siga naon eta teh buntut angin. Nah, jadi jelaslah sudah seorang yang dermawan itu pertama qaribun minallah, dekat dengan Allah. Kenapa dekat dengan Allah? Pasti karena dengan keimanannya seorang dermawan ini mendermakan segala rizkinya sesuai dengan yang termaktub dalam Al-Baqarah ayat ke-3 ya, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma, dan dari apa-apa razaqnahum yang telah kami rizkikan kepada kalian semuanya ya, mimma razaqnahum yunfiqun, dari sebagian rizki yang telah Allah anugerahkan harus diinfakkan ya, yunfikun, meninfakkan. Ada infak ya, ada sedekah, ada zakat ya. Kalau infak kan sama tapi beda ini ya, ada infak. Kalau infak dikatakan infak itu tidak terhingga kan ya, bisa melebihi dari zakat. Kalau zakat sudah ada aturannya ya, seperti zakat fitrah ya, sudah ada hitungannya. Kalau zakat infak atau sedekah lebih banyak lagi hitungannya ya, mimma razaqnahum. Jadi yang pertama orang dermawan itu pasti dekat dengan Allah, karena dengan keimanannya dia tahu bahwa di dalam rizkinya itu ada hak orang lain. Di dalam kemurahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada orang tersebut ya, orang dermawan ini, maka ada hak di sana, ada hak orang lain ya. Yang pertama, yang kedua adalah qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Tentulah seorang yang dermawan itu pastilah dekat dengan manusia, dengan kita pastinya terkenal gitunya. Misalkan ini salah satunya contoh saja ya, mohon maaf, ini Allahu yarham Haji Ujang kan mewakafkan ini masjid, bisa sama kita di apa namanya, dimakmurkan. Kan ini berkat seorang yang dermawan. Seorang dermawan itu pasti dekat dengan manusia. Ini berkat si Haji Anu, berkat Ibu Haji Anu, kita alhamdulillah bisa memakai masjid yang cukup bersih ya, cukup tertata rapi seperti itu. Atau misalkan kalau ada yang kesusahan pasti mangga cantuk ke Haji Anu berehan eta mah Haji Anu mah, Bu Haji Anu mah, pasti lebih cepat dikenal sama manusia ya, qaribum minan nas. Satu lagi yaitu qaribum minal jannah, dekat dengan surga tentunya ya. Orang yang mendermakan banyak kesempatan tentunya, bisa membangun masjid, bisa membangun madrasah, bisa membangun tempat-tempat fasilitas umum yang memang kebermanfaatannya untuk umat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada sesamanya. Seorang dermawan pastilah mempunyai kesempatan itu semua. Oleh karenanya hadis ini sangat menganjurkan kita semua ya menjadi orang-orang yang dermawan. Mudah-mudahan ya ibu bapak semuanya, kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi para penderma yang beriman gitu ya. Selanjutnya yaitu
dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Kalau sudah dekat-dekat surga, pastilah ba'idum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Itu seorang yang dermawan. Sebaliknya dari seorang dermawan itu adalah seorang yang bakhil, kikir. Apa itu kikir? Yaitu ba'idu minallah, jauh dari Allah. Tentunya ya, seorang yang bakhil pasti jauh dari Allah, jauh dari ketaatan ya. Sangatlah ketakutan. Mungkin ada bahasa seperti ini, saya tuh kerja dari siang malam ke sana ke sini, masa sudah dikumpul-kumpul yang banyak-banyak harus dibagi-bagi. Nah itu kalau bahasa seorang yang bakhil, kikir itu seperti itu. Berbeda dengan seorang yang dermawan. Karena seorang dermawan itu ada suatu erat kaitannya dermawan itu dengan kehormatan diri, ya. Masa saya diberi kecukupan rezeki yang luas dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, masa saya tidak ingin berbagi? Nah, seperti itu. Bahasa yang dikeluarkan orang dermawan itu beda sekali dengan orang yang kikir. Kalau yang kikir pirakunya terus dikumpul-kumpul seueur kudu dibagi-bagi mah atau capek, nah gitu. Itu seorang yang kikir. Pastinya ba'idu minallah, jauh dari Allah. Yang kedua itu ba'idu minanas, dijauhi oleh manusia-manusia karena ya nggak ada manfaatnya istilahnya gitu ya. Kasih aju ini mah pedit, nah gitu kan gitu ya bahasanya ibu ya. Kanu pedit mah teu aya nu raresepeun, mak kalahkah di jauhan, dijauhi seorang manusia, seorang yang kikir itu ya, karena tidak mau bersedekah, tidak mau memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah ba'idu minal jannah, tentulah jauh dari surga. Ya gitu ya. Di sini dikatakan ada keterangan bahwa yang bakhil itu memang dibisiki oleh setan ya, menakut-nakuti. Kalau dikeluarkan infaknya, kalau dikeluarkan sedekahnya, kalau dikeluarkan zakatnya, pastilah merugi. Nah, itu bisikan-bisikan setan, maka akan menjauhi dari surga. Kalau sudah jauh dari surga, yaitu adalah qaribum minan nar, dekatlah dengan neraka. Nah, itu. Selanjutnya ada keterangan wal jahilu sakhiyun, seorang yang jahil, tapi mungkin jahil di sini adalah awam gitu ya, kurang ilmunya gitu, atau dalam ibadah pas-pasan, tapi dia dermawan. Ahabba ilallah, lebih dicintai Allah ketimbang yaitu seorang yang alim, yang ahli ibadah, tapi dia bakhil, dia kikir. Mungkin ada ya, ada atau banyak, mungkin ada saja ya, mudah-mudahan. Jadi seorang yang jahil ya, mungkin ibadahnya pas-pasan, ilmunya biasa-biasa saja, tapi ada keimanan, ada yang mau memberi gitu ya, ada kelebihan rizki, tapi dia mau memberi ya. Orang-orang beriman itu adalah menginfakkannya fis sarai wad doro, dalam kelapangan juga sempit. Lagi ada rizkinya, tentulah mau ya, mungkin bahkan banyak. Tapi ketika sempit juga menyempatkan ya, sesuai proporsional yang dia terima. Itu orang yang dermawan. Tetapi yang bakhil mah gitu. Orang yang jahil tapi dia berdermawan lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang yang banyak ibadahnya tapi tidak memperhatikan atau kikir ya, tidak memperhatikan rezekinya, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya tadi lebih dikuatkan lagi. Orang dermawan itu bakal mendekatkan kepada Allah, mendekatkan kepada manusia, mendekatkan kepada surga, tetapi menjauhkan kepada neraka. Begitupun juga sebaliknya, orang yang kikir adalah orang yang jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang dermawan, mau mendermakan atas apa rizki atau kelebihan-kelebihan yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini sebetulnya momen yang sangat luar biasa sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat-lipat gandakan pahala.
Dikatakan juga saum ini adalah ibadah sosial, ibadah yang bisa meningkatkan kepekaan atau empati kita kepada sesama yang memang qadarullah Allah mengurangi rizkinya, seperti misalnya anak yatim ya, fakir miskin, itu salah satu lubang-lubang pahala yang bisa kita berikan ya, yang bisa kita amalkan. Masjid juga begitu ya. Di sini masjid ada juga kan, ada kotak untuk masjid, untuk alokasinya untuk anak yatim, ada sabilillah. Maka marilah kita sama-sama berfastabiqul khairat, mumpung di bulan Ramadan ini dilipat-lipatkan gandakan pahalanya. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, wabil khusus yang menyampaikan umumnya kepada jamaah yang sama-sama hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya Allah muliakan, dan mudah-mudahan kita sama-sama senantiasa istiqomah untuk senantiasa memakmurkan masjid ini ya. Bukan hanya di bulan Ramadan, kalau di bulan Ramadan tentulah sudah terkondisikan, semua masjid termakmurkan, semua masjid banyak kegiatannya. Oleh karenanya mudah-mudahan 1 bulan yang penuh ini mengajarkan kita ya, mentarbiyah kita, mendidik kita untuk senantiasa memakmurkan masjid selama 11 bulan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.